Bayangin kamu berjalan di tengah alun-alun kota, tanpa sehelai pakaian pun di tubuhmu, di bawah tatapan tentara bersenjata. Bukan mimpi buruk, bukan hukuman di film perang. Ini benar-benar terjadi kepada seorang perempuan berambut merah berdarah Skotlandia yang jauh-jauh datang ke Indonesia karena jatuh cinta sama Bali. Namanya Ketut Tantri, dan kisah hidupnya, percayalah, lebih gila dari film apapun yang pernah kamu tonton. Hey guys, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bahas salah satu tokoh paling unik dan misterius dalam sejarah Indonesia. Seorang perempuan asing yang bukan cuma bertahan dari kekejaman kamp interniran Jepang, tapi juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sampai namanya disebut-sebut satu nafas bareng Bung Tomo. Tapi di balik semua heroisme itu, ada misteri yang dia bawa sampai mati. Penasaran? Yuk kita mulai. Namanya asli Muriel Stewart Walker, lahir dari darah Skotlandia Viking, besar di Amerika, dan punya hidup yang, di atas kertas, sudah cukup nyaman. Dia sudah menikah, sudah punya suami, warga Amerika keturunan Swedia. Kehidupan normal, teratur, aman. Tapi, Muriel bukan tipe perempuan yang betah dengan normal. Suatu hari di Hollywood Boulevard, dia nonton sebuah film, judulnya Bali, The Last Paradise. Dan dari situlah segalanya berubah. Tahun 1932, dia tinggalkan suaminya, tinggalkan Amerika, dan terbang ke Bali. Nekat? Sangat. Tapi begitulah Muriel. Setibanya di Bali, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia diangkat anak oleh anak Agung Ngurah, penguasa Puri Bangli. Dan dari situlah nama itu lahir, Ketut Tantri. Dalam tradisi Bali, Ketut artinya anak keempat. Dia bukan cuma sekedar turis yang menetap ya. Ketut Tantri jadi pelukis, buka usaha penginapan, hidup menyatu dengan budaya Bali. Hidupnya damai, indah, tenang. Sampai tahun 1942, Jepang datang. Ancaman tentara Jepang memaksa Ketut Tantri pindah ke Surabaya, tapi pelarian itu tidak bertahan lama. Polisi rahasia Jepang yang terkenal kejam, Kempei Tai, mencokoh dia. Identitasnya sebagai warga negara Amerika terbongkar, dan itu saja sudah cukup bagi Jepang untuk menyeretnya ke kamp interniran di Kediri sebagai tersangka mata-mata sekutu. Nah, ini yang menarik dan sekaligus menyedihkan. Kamu pernah bayangin hidup dalam sel yang hanya berisi sehelai tikar rombeng, segenggam jerami dan lubang galian di tanah sebagai kakus? Itu bukan kiasan, itu betul-betul kondisi sel Ketut Tantri. Bahkan 2 kali sehari, pagi, nasi dan garam. Malam, entah apalagi yang bisa disebut makanan. Kelaparan bukan pengecualian, itu sudah jadi rutinitas. Mandi? Tidak ada. Sisir rambut? Lupakan saja. Tapi yang paling menjatuhkan mentalnya bukan lapar, bukan kotor, melainkan satu hal yang sangat manusiawi, kehilangan privasi paling dasar sebagai perempuan. Para penjaga mengawasi tanpa henti, bahkan di momen paling intim sekalipun. Ketut Tantri sendiri menulis dalam memoarnya, Revolt in Paradise, bahwa itulah bagian paling terkutuk dari hidupnya di camp. Seminggu menunggu, dan akhirnya panggilan interogasi itu datang. Selama 3 minggu, Ketut Tantri dipaksa mengaku sebagai mata-mata sekutu. Kalau jawabannya tidak memuaskan penyidik, pukulan, lebam di seluruh tubuh, memar yang tak sempat sembuh sebelum sesi berikutnya dimulai. Dan puncaknya, momen paling brutal, dia diarak telanjang di alun-alun Kediri. Tujuannya jelas, merendahkan, menghancurkan martabatnya. Tapi ada satu hal yang bikin Ketut Tantri terkesan di tengah kehinaan itu. Orang-orang Jawa di sekitar alun-alun itu, mereka menutup pintu, menutup jendela. Tidak ada yang menonton, tidak ada yang menertawakan. Seolah mereka paham, ada yang lebih penting dari rasa ingin tahu, yaitu menjaga harga diri sesama manusia. Nah, di sisi lain, Ketut Tantri juga menyaksikan sesuatu yang ironis banget. Kamu tahu orang-orang Belanda Totok yang selama ini paling angkuh, paling meremehkan pribumi, paling tidak mau disamakan dengan orang Indonesia? Begitu Jepang mengumumkan bahwa orang Belanda keturunan Indonesia tidak akan ditawan, tiba-tiba mereka semua berlomba-lomba mengaku berdarah Indonesia. Para pejabat tinggi, istri-istri mereka, yang dulu memandang rendah orang lokal, tiba-tiba memeluk identitas yang selama ini mereka anggap hina. Ketut Tantri menyaksikannya dengan perasaan getir, dan jujurnya, siapapun yang baca bagian ini di memoarnya pasti merasakan hal yang sama. Di antara semua kekerasan itu, Ketut Tantri mencatat satu hal yang mungkin tidak kamu duga. Ada beberapa penjaga Jepang yang manusiawi. Ada yang diam-diam menawarkan semangkuk bakmi setelah sesi interogasi yang melelahkan. Ada yang menghiburnya dengan menyanyikan Love in Wilderness dengan aksen Jepang yang kental di luar sel. Ini penting,
karena sejarah seringkali hitam putih, tapi manusia tidak pernah sesederhana itu. Bahkan di dalam sistem yang brutal, masih ada individu yang memilih untuk berbuat baik sekecil apapun. Setelah lepas dari kamp interniran, Ketut Tantri tidak langsung bebas. Dia masih dipenjara di Surabaya selama 2 tahun lagi, sampai Jepang menyerah pada 1945. Dan begitu Indonesia merdeka, dia tidak pulang ke Amerika. Dia tidak balik ke Bali untuk istirahat. Dia bergabung dengan perjuangan. Di bawah komando Bung Tomo, Ketut Tantri menjadi penyiar radio barisan pemberontak Indonesia. Nama siarannya Surabaya Su. Suaranya mengudara ke seluruh Eropa, menyiarkan pertempuran Surabaya November 1945 secara langsung. Dunia mendengar, simpati mengalir. Perjuangan rakyat Surabaya bukan lagi kisah lokal, tapi berita internasional. Dari sana, dia naik jadi penyiar Voice of Free Indonesia dan menjalin kedekatan dengan Soekarno, Hatta, Syahrir, hingga Amir Syarifuddin. Seorang perempuan asing, mantan tawanan perang yang kini duduk satu meja dengan para pendiri bangsa. Siapa yang bisa menduga? Tapi kisah Ketut Tantri tidak berakhir dengan sempurna. Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab. Bagaimana sebenarnya dia bisa bebas dari kamp interniran? Memoarnya tidak menjelaskan, dengan sengaja. Sejarawan Timothy Lindsay punya spekulasi, Ketut Tantri mungkin menjalin kerjasama dengan Jepang, bahkan disebut-sebut sebagai wanita simpanan pejabat tinggi Jepang. Benarkah? Atau itu cuma fitnah untuk mencoreng namanya? Ketut Tantri wafat pada 27 Juli 1997 di usia 98 tahun. Sesuai wasiatnya, abu jenazahnya disebar di Bali, dan misteri itu ikut terkubur bersamanya. Yang pasti, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputra Nararya pada 1998, penghargaan tertinggi bagi mereka yang berjasa bagi bangsa. Perempuan yang datang karena film, yang jatuh cinta pada Bali, yang selamat dari kamp neraka, yang berteriak lewat radio di tengah revolusi. Pahlawan, mata-mata, penyintas, petualang, mungkin semua sekaligus. Nah guys, itu tadi kisah Ketut Tantri, salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah Indonesia yang sayangnya jarang dibahas. Kalau kamu menikmati video ini, like dan subscribe ya, karena masih banyak kisah-kisah lain yang gak kalah gila dan gak diajarkan di buku pelajaran kita. Drop di kolom komentar, menurut kamu Ketut Tantri pahlawan atau pengkhianat? Atau dua-duanya? Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!